Randy dan Maya akhirnya bisa mewujudkan impian mereka, memiliki rumah sendiri. Setelah bertahun-tahun menabung, mereka berhasil membeli sebuah rumah besar di pinggiran kota dengan harga yang cukup murah. Rumah itu memiliki desain klasik dengan 2 lantai, halaman luas, serta pepohonan rindang di sekitarnya. Saat pertama kali tiba, Maya tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Akhirnya kita punya rumah sendiri, serunya sambil memeluk Randy. Pria itu tersenyum, merasa puas dengan pilihan mereka. Namun, begitu mereka melangkah masuk, udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun hari sedang terik. Bau lembab khas rumah lama menyeruak di udara. Langkah kaki mereka menggema di lantai kayu, menciptakan suasana yang aneh. Kayaknya rumah ini udah lama kosong, ujar Randy sambil membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk. Maya mengangguk. Iya, tapi kenapa rumah sebagus ini dijual murah ya? Tanyanya dengan nada ragu. Randy mengangkat bahu. Mungkin pemilik sebelumnya butuh uang atau pindah ke luar kota, jawabnya santai. Mereka memutuskan untuk mulai membongkar beberapa kardus barang-barang mereka. Namun, perasaan aneh itu tak juga hilang. Sesekali, Maya merasa seperti ada yang memperhatikan mereka dari sudut-sudut gelap rumah itu. Saat senja tiba, suara burung gagak terdengar dari pepohonan di halaman. Matahari mulai tenggelam, dan rumah itu terasa semakin sunyi. Tanpa mereka sadari, malam pertama di rumah baru ini akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam mulai menyelimuti rumah baru Randy dan Maya. Setelah seharian membereskan barang-barang, mereka akhirnya bisa duduk santai di ruang tamu. Maya membuat 2 cangkir teh hangat, sementara Randy sibuk dengan ponselnya. Aku masih nggak percaya kita akhirnya punya rumah sendiri, kata Maya sambil menyeruput tehnya. Randy tersenyum. Iya, walaupun masih banyak yang harus diberesin, setidaknya ini rumah kita sendiri, ujarnya. Suasana terasa nyaman sejenak hingga tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Tap, tap, tap. Maya spontan menoleh ke atas. Dengar itu? Tanyanya pelan. Randy mengernyit. Ia juga mendengar suara itu dengan jelas, seperti ada seseorang yang sedang berjalan di lantai atas. Namun mereka belum memindahkan barang-barang ke sana, dan tak mungkin ada orang lain di dalam rumah. Mungkin suara kayu yang memuai, kata Randy berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Maya mengangguk ragu, tapi kedengarannya seperti langkah kaki, gumamnya. Mereka mencoba mengabaikan suara itu, tetapi beberapa menit kemudian, suara serupa terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Tap, tap, tap. Maya meraih lengan Randy, matanya membesar ketakutan. Ren, ini nggak wajar. Randy menarik napas dalam, lalu bangkit dari sofa. Aku cek ke atas, katanya, meski dalam hati ia merasa sedikit takut. Ia naik ke lantai atas dengan langkah hati-hati, sementara Maya menunggu di bawah, memegang ponselnya erat-erat. Begitu sampai di atas, Randy menyalakan lampu koridor dan melihat ke sekeliling. Semua kamar masih kosong, tak ada tanda-tanda siapapun di sana. Ia menghela napas lega. Nggak ada siapa-siapa, katanya sambil kembali turun. Namun, begitu ia duduk kembali di samping Maya, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari lantai atas, tetapi dari dalam lemari yang ada di ruang tamu. Tok, tok, tok. Maya langsung menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Randy menoleh ke lemari tua di pojokan ruangan. Lemari itu sedikit terbuka, seperti ada sesuatu di dalamnya. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Malam pertama mereka di rumah baru-baru saja dimulai, dan sesuatu yang tak terlihat mulai menunjukkan kehadirannya. Setelah mendengar suara dari lemari, Randy memberanikan diri untuk mendekat. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengulurkan tangannya dan membuka pintu lemari itu dengan perlahan. Craig. Kosong. Tak ada apapun di dalamnya selain debu dan rak-rak kayu yang sudah tua. Kayaknya cuma lemari lama yang kayunya sudah longgar, kata Randy, mencoba menenangkan Maya dan juga dirinya sendiri. Maya masih merasa tidak tenang. Ia bisa merasakan sesuatu yang janggal di dalam rumah ini. Namun, ia mencoba mengabaikannya dan berusaha berpikir logis. Mungkin kita memang terlalu capek, jadi berhalusinasi, katanya pelan. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidur lebih awal agar besok bisa melanjutkan membereskan rumah. Saat Maya masuk ke kamar utama, ia langsung menuju lemari pakaian besar yang ada di dalamnya. Dengan cepat, ia memasukkan beberapa pakaian dan menutup pintunya. Namun, saat ia berbalik menuju tempat tidur, suara lirih terdengar dari belakangnya. Craig! Maya menoleh perlahan. Lemari yang tadi sudah tertutup rapat kini terbuka sedikit, seakan ada yang membukanya dari dalam. Jantung Maya berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah dan mencoba berpikir jernih.
Mungkin pintunya belum tertutup rapat, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Ia berjalan mendekat dan menutup pintu lemari itu kembali. Kali ini, ia memastikan pintunya benar-benar terkunci. Namun begitu ia berbalik lagi, crack! Pintu lemari itu terbuka lebih lebar, seolah ada seseorang yang bersembunyi di dalamnya dan ingin keluar. Maya tersentak mundur, tubuhnya langsung merinding. "Randy!" teriaknya dengan suara bergetar. Randy yang sedang berada di kamar mandi segera berlari keluar. "Kenapa, May?" Maya menunjuk ke arah lemari dengan tangan gemetar. Pintunya kebuka sendiri. Randy menatap lemari itu, lalu menghela napas panjang. "Mungkin engselnya sudah longgar," katanya, meski ia sendiri merasa ada yang aneh. Ia kemudian menutup lemari itu sekali lagi, kali ini dengan lebih kuat. "Tidur aja, besok kita cek lagi," ujar Randy. Maya akhirnya menurut dan berusaha tidur. Namun, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Ia membelakangi lemari itu, berharap semuanya hanya ada dalam pikirannya. Malam semakin larut, dan suasana rumah semakin sunyi. Hingga beberapa menit kemudian, crack! Pintu lemari itu kembali terbuka. Kali ini tanpa suara, hanya sebuah celah kecil. Seakan ada sesuatu yang sedang mengintip mereka dari dalam kegelapan. Pagi harinya, Maya terbangun dengan mata yang masih berat. Malam tadi ia nyaris tidak bisa tidur, terus dihantui oleh pikiran tentang pintu lemari yang terbuka sendiri. Di sampingnya, Randy masih tertidur lelap. Ia tampak tidak terganggu dengan kejadian semalam. Maya menghela napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya kebetulan. Setelah mencuci muka dan membuat sarapan, ia duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Namun perhatiannya segera tertuju pada seorang wanita tua yang berdiri di depan pagar rumah mereka. Wanita itu mengenakan kebaya lusuh dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. Maya merasa tidak enak jika mengabaikannya. Dengan sedikit ragu, ia berdiri dan berjalan mendekat. "Ibu sedang mencari seseorang?" tanya Maya sopan. Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Maya lama, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Kalian tinggal di sini sekarang?" Maya mengangguk. "Iya, Bu. Saya dan suami baru pindah kemarin." Wanita itu menghela napas panjang. Matanya menyipit seakan sedang menilai sesuatu. "Hati-hati, rumah ini ada penghuninya." Maya terdiam sejenak, merasakan bulu kuduknya meremang. "Maksud ibu?" Wanita itu melirik ke arah rumah sebelum melanjutkan. Sebelumnya sudah beberapa keluarga yang menempati rumah ini. Tapi mereka tidak pernah bertahan lama. Maya semakin merinding. "Kenapa?" tanyanya, kini dengan suara sedikit bergetar. Wanita itu tampak ragu untuk menjawab. "Lebih baik kalian pergi sebelum terlambat," katanya singkat, lalu berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Maya hanya bisa terpaku di tempatnya. Ia ingin mengabaikan ucapan wanita itu, menganggapnya hanya sekadar mitos atau cerita lama yang dibuat-buat. Tapi kejadian semalam masih segar dalam ingatannya, membuatnya mulai berpikir, apakah benar ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini? Saat Maya masih berdiri di depan rumah, Randy keluar dengan wajah mengantuk. "Kamu ngobrol sama siapa?" tanyanya sambil meregangkan tubuh. Maya menoleh ke arah jalan, tetapi wanita tua itu sudah tidak terlihat lagi. "Enggak, tadi ada tetangga yang lewat," jawab Maya pelan. Randy hanya mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkan. "Oh iya, nanti siang kita pergi belanja peralatan rumah tangga ya." Maya mengangguk, berusaha mengalihkan pikirannya. "Iya, aku juga mau beli beberapa barang tambahan untuk dapur." Mereka kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Namun, tanpa mereka sadari, dari balik pagar yang sedikit tertutup semak-semak, seorang pria tua memperhatikan mereka dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak pelan, seperti menggumamkan sesuatu yang tak terdengar. Siang itu, setelah berbelanja beberapa peralatan rumah tangga, Randy dan Maya pulang dengan penuh semangat. Mereka membeli beberapa dekorasi tambahan, termasuk sebuah cermin besar yang akan dipasang di kamar utama. "Aku suka cermin ini, bikin kamar kelihatan lebih luas," ujar Maya sambil tersenyum. Randy mengangguk. "Iya, lagi pula kamar kita butuh pencahayaan tambahan." Setelah mereka memasangnya di dinding dekat lemari pakaian, Maya berdiri di depan cermin dan tersenyum puas. Namun saat ia berbalik untuk mengambil sesuatu, ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam pantulan cermin. Seketika Maya membeku. Ia melihat sesuatu di dalam cermin, bayangan hitam berdiri di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang. Dengan perlahan, ia menoleh ke belakang, berharap itu hanya perasaannya saja. Tapi tidak ada siapapun di sana. Maya kembali menatap cermin. Bayangan itu masih ada. Sosok hitam tinggi dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Berdiri diam, seolah memperhatikannya. Maya tersentak mundur dengan napas memburu. "Randy!"
teriaknya panik. Randy yang sedang membereskan barang di ruang tamu segera berlari ke kamar. Kenapa, May? Maya menunjuk ke arah cermin dengan tangan gemetar. Di cermin, aku lihat sesuatu. Randy segera melihat ke cermin, tapi yang terlihat hanyalah refleksi mereka berdua. Tak ada bayangan lain. Kamu pasti salah lihat, kata Randy berusaha menenangkan Maya. Maya menggeleng keras. Enggak, aku yakin ada bayangan di belakangku tadi. Itu bukan bayanganku. Randy menghela napas, lalu menggenggam tangan Maya. Mungkin kamu kelelahan dan pikiranmu mulai main-main. Maya masih merasa tidak yakin, tetapi ia tidak ingin terlihat berlebihan. Mungkin, gumamnya, meski perasaan takut masih menghantuinya. Mereka mencoba melupakan kejadian itu dan melanjutkan aktivitas mereka. Namun, sepanjang sore, Maya merasa terus diawasi. Saat malam tiba, Randy tertidur lebih dulu, sementara Maya masih terjaga. Ia duduk di tepi tempat tidur, sesekali melirik ke arah cermin dengan rasa waspada. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Hening. Tiba-tiba, crack. Maya melihat sesuatu bergerak dalam cermin. Sosok itu muncul lagi. Namun kali ini, ia tidak hanya diam. Perlahan bayangan hitam itu mulai mengangkat kepalanya. Menatap Maya langsung dari dalam cermin dengan mata hitam kosong yang dalam. Maya membeku di tempatnya. Napasnya tercekat saat melihat sosok hitam di dalam cermin mulai mengangkat kepalanya. Matanya hitam pekat, kosong, dan dalam. Dada Maya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Tangan dan kakinya terasa kaku, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Sosok itu tidak hanya diam di dalam cermin. Perlahan, tangannya yang kurus dan pucat mulai menjulur keluar dari pantulan, seolah berusaha meraih Maya. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki terdengar dari dalam cermin. Maya tersentak dan menutup matanya erat-erat. Ini cuma mimpi, gumamnya pelan, berharap semua ini hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun, saat ia membuka matanya lagi, sosok itu sudah menghilang dari cermin. Hening. Maya menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menoleh ke arah Randy yang masih tertidur pulas di sampingnya. Mungkin aku cuma terlalu capek, pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia akhirnya berbaring dan menarik selimut hingga ke lehernya, berusaha memejamkan mata. Namun, baru saja ia hampir terlelap, sebuah suara pelan terdengar di telinganya. Pergilah, sebelum semuanya terlambat. Mata Maya langsung terbuka lebar. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada siapa-siapa. Ruangannya tetap sepi. Namun, perasaan takut itu semakin kuat. Ia merasa ada sesuatu di dalam kamar ini yang mengawasinya. Dengan tubuh gemetar, ia menoleh ke arah cermin lagi. Kali ini, tidak ada sosok hitam di sana. Tapi ada sesuatu yang lain. Sepasang mata mengintainya dari dalam lemari yang sedikit terbuka. Maya langsung menarik selimut dan membenamkan wajahnya di dada Randy. Ia tak berani lagi melihat ke arah lemari atau cermin itu. Di luar kamar, angin bertiup kencang, dan suara aneh terdengar dari sudut rumah. Maya menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini akan berakhir begitu pagi tiba. Namun ia tidak tahu bahwa malam ini hanyalah permulaan dari kengerian yang sebenarnya. Maya masih terjaga. Tubuhnya menggigil meskipun selimut tebal menutupi dirinya. Ia terus berusaha menenangkan diri, mencoba meyakinkan hatinya bahwa semua yang ia alami hanya ilusi. Hanya ketakutan yang berlebihan karena rumah ini masih terasa asing baginya. Namun bagaimana dengan suara itu? Bagaimana dengan mata yang mengintainya dari lemari? Ia mencoba mendekap Randy lebih erat, berharap suaminya bisa memberinya rasa aman. Randy masih tertidur nyenyak, seolah tak merasakan ketegangan yang meliputi kamar ini. Maya menutup matanya. Hening. Suara angin yang berhembus dari luar semakin mengecil. Sejenak, ia berpikir semuanya mulai kembali normal. Tapi tiba-tiba, tok, 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 ketukan pelan terdengar dari pintu kamar mereka. Maya membuka matanya lebar-lebar. Jantungnya kembali berdegup kencang. Ia menunggu beberapa detik, berharap itu hanya angin yang berhembus atau mungkin suara kayu rumah yang mengembang. Namun suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Lebih pelan, lebih panjang. Seolah seseorang mengetuk dengan sengaja, menunggu seseorang untuk membuka pintu. Maya menelan ludahnya. Tidak mungkin itu Randy. Ia masih ada di sampingnya. Tidak mungkin juga ada orang lain di dalam rumah ini. Dengan tangan gemetar, ia menggerakkan tubuhnya pelan, berusaha mengintip ke arah pintu. Cahaya remang dari luar kamar membuatnya bisa melihat siluet di balik pintu. Ada seseorang berdiri di sana. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam di depan pintu kamar mereka. Maya langsung bersembunyi di balik selimut, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin membangunkan Randy,
tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Lalu suara itu terdengar lagi. Tuk, tuk, tuk. Namun kali ini lebih keras. Maya memejamkan matanya, berdoa dalam hati agar suara itu segera hilang. Lalu tiba-tiba, sklek. Gagang pintu kamar mereka berputar perlahan. Seseorang atau sesuatu sedang berusaha masuk ke dalam kamar. Maya tak bisa lagi menahan rasa takutnya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia menggerakkan tangannya dan mengguncang tubuh Randy sekuat tenaga. "Randy, bangun!" bisiknya panik. Randy menggeliat pelan sebelum akhirnya membuka matanya. "Kenapa, Mei?" tanyanya dengan suara serak, masih setengah sadar. Maya tidak bisa menjawab, ia hanya bisa menunjuk ke arah pintu dengan mata ketakutan. Randy yang masih kebingungan segera menoleh ke pintu kamar mereka. Namun saat ia melihatnya, pintu itu sudah terbuka sedikit. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun hawa dingin mulai menyelimuti ruangan mereka, seolah sesuatu telah masuk tanpa mereka sadari. Randy mengusap matanya yang masih berat, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menatap pintu kamar yang kini sedikit terbuka, tetapi tidak melihat siapapun di luar. Maya masih bersembunyi di balik selimut, tubuhnya gemetar. "Ren, tadi ada yang ngetuk," bisiknya dengan suara bergetar. Randy mengernyit. "Siapa yang ngetuk?" Maya menggeleng. "Aku nggak tahu, tapi aku lihat ada bayangan di depan pintu." Randy menarik napas panjang. Ia berusaha tetap rasional. Mungkin itu hanya suara kayu rumah yang mengembang karena perubahan suhu. Atau mungkin angin yang membuat pintu terbuka sedikit. Namun fase ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Jika memang angin yang membuat pintu terbuka, mengapa gagangnya sempat berputar? Randy akhirnya duduk di tepi tempat tidur. "Aku cek sebentar," katanya sambil bangkit berdiri. Maya langsung menarik tangannya. "Jangan, takutnya ada sesuatu di luar." Randy menggenggam tangan istrinya lembut. "Kalau kita takut terus, kita nggak akan bisa tidur, Mei." Maya ragu, tapi ia tahu Randy benar. Dengan berat hati ia mengangguk. Tapi hati-hati, Randy berjalan pelan menuju pintu. Udara di kamar terasa semakin dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Ia menelan ludah, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu lebih lebar. Ruangan di luar gelap, hanya ada sedikit cahaya dari jendela yang membiarkan sinar bulan masuk. Randy melangkah keluar, mengamati sekeliling. Ruang tamu tampak sepi. Tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Namun, saat ia hendak kembali ke kamar, sebuah suara lirih terdengar dari sudut ruang tamu. "Pergi." Randy membeku. Itu bukan suara angin. Itu suara manusia, atau sesuatu yang berusaha menirukan suara manusia. Siapa di sana? Randy memberanikan diri bertanya. Sedikit ada jawaban. Namun, dari balik kegelapan, ia bisa mendengar sesuatu yang lain. Bisikan. Pelan, hampir tidak terdengar, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. "Jangan di sini, kalian tidak aman." Jantung Randy berdetak semakin cepat. Ia ingin berpikir bahwa itu hanya sugesti, tapi suara itu terdengar begitu nyata. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di dekat sofa. Bayangan hitam, berdiri diam mengawasinya. Randy langsung mundur selangkah. Tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, suara lain terdengar, kali ini dari dalam kamar. Maya berteriak, "Ren, ada di dalam kamar!" Randy langsung berlari kembali ke kamar. Namun begitu ia masuk dan menutup pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Cermin besar di kamar mereka kini memantulkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sosok hitam berdiri tepat di belakang Maya. Randy terdiam di ambang pintu, napasnya tercekat. Pandangannya terpaku pada cermin besar di sudut kamar. Di dalam pantulan cermin, berdiri sesosok bayangan hitam tepat di belakang Maya. Sosok itu tinggi, kurus, dan rambutnya menjuntai menutupi wajahnya. Tubuhnya seakan bergetar pelan, seperti berusaha keluar dari pantulan. Maya masih menatap Randy dengan wajah ketakutan, tidak menyadari apa yang ada di belakangnya. "Ren, kenapa?" tanyanya panik. Randy mencoba menggerakkan mulutnya, ingin memperingatkan Maya. Namun, tubuhnya terasa kaku. Lalu ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan. Sosok di dalam cermin mulai mengangkat tangannya dan menyentuh bahu Maya. Tapi anehnya, Maya tidak merasakan apapun. Tangan hitam itu mencengkeram bahunya. Tetapi di dunia nyata, tidak ada apapun di belakangnya. Itu hanya ada di dalam cermin. "Maya, jangan bergerak," kata Randy dengan suara gemetar. Maya semakin panik. "Ada apa, Ren? Kamu bikin aku takut." Randy menelan ludah, matanya tetap terpaku pada cermin. "Di belakangmu, ada sesuatu." Maya langsung membelalakkan matanya. Dengan gerakan pelan, ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun saat Maya kembali menatap ke cermin, sosok itu kini lebih dekat. Sangat dekat.
Seolah-olah cermin itu bukan sekadar pantulan, melainkan sebuah jendela ke dunia lain. Dan sosok itu bisa keluar kapan saja. Maya langsung menjerit dan melompat ke arah Randy. "Buka pintu!" Randy, yang juga sudah panik, langsung menarik Maya keluar kamar dan menutup pintu dengan keras. Mereka berdiri di luar kamar, terengah-engah. Maya menangis ketakutan, sementara Randy berusaha berpikir jernih. Namun sebelum mereka bisa berkata apa-apa, "Break!" Suara keras terdengar dari dalam kamar, seperti sesuatu yang jatuh. Atau lebih buruk lagi, seperti sesuatu yang keluar dari dalam cermin. Maya mencengkeram lengan Randy dengan erat. "Ren, kita harus keluar dari rumah ini. Sekarang juga." Namun sebelum mereka bisa melangkah, tok, 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 ketukan itu kembali terdengar. Bukan dari kamar, tapi dari pintu depan rumah mereka. Dan kali ini, ketukan itu lebih keras, seolah memaksa mereka untuk membuka pintu. Maya dan Randy berdiri terpaku di tengah ruang tamu, napas mereka memburu. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu depan semakin keras dan teratur, seolah seseorang atau sesuatu benar-benar ingin masuk. Maya mencengkeram lengan Randy erat-erat, tubuhnya bergetar hebat. "Ren, jangan dibuka," bisiknya dengan suara lirih. Randy mengangguk. Ia tahu tidak ada alasan bagi siapapun untuk datang ke rumah mereka pada tengah malam seperti ini. Apalagi setelah apa yang baru saja mereka alami di kamar. Namun ketukan itu tidak berhenti. Tok, tok, tok. Kali ini lebih cepat, lebih mendesak. Randy mencoba mengumpulkan keberanian. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju pintu. Maya berusaha menariknya kembali, tetapi Randy memberi isyarat agar Maya tetap di belakangnya. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar sesuatu. Hening. Tidak ada suara napas, tidak ada suara langkah kaki di luar. Namun, ada sesuatu yang aneh. Randy merasakan hawa dingin merembes dari celah pintu. Angin malam memang sejuk, tapi ini berbeda. Ini seperti hawa dari tempat yang asing. Tempat yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Randy menelan ludah. Tangannya terangkat ke gagang pintu. Ragu-ragu apakah ia harus memutarnya atau tidak. Lalu, sesuatu terjadi. Ketukan itu berubah. Bukan lagi suara ketukan biasa, melainkan suara cakar yang menggores kayu pintu. "Shriek! Shriek! Shriek!" Maya menutup mulutnya, menahan isak tangis. "Ren, tolong jangan buka." Suaranya hampir tidak terdengar. Randy menegang. Ia merasakan sesuatu yang sangat salah. Ia perlahan menunduk, mencoba mengintip melalui celah bawah pintu. Awalnya, ia tidak melihat apapun. Hanya lantai teras rumah mereka yang kosong. Namun tiba-tiba, sepasang kaki muncul di depan pintu. Bukan kaki manusia. Kakinya kurus, pucat, dan penuh luka menganga. Kukunya panjang dan hitam, menancap dalam ke lantai seperti cakar. Darah Randy langsung membeku. Ia menahan napas, berharap makhluk itu tidak menyadari bahwa ia sedang mengintip. Namun, tepat saat ia hendak menjauh dari pintu, kaki itu bergerak, berjongkok, dan sebuah wajah muncul di celah bawah pintu. Wajah itu pucat dengan mata hitam kosong, bibirnya sobek, hingga ke pipi membentuk senyuman mengerikan. Maya melihat ekspresi ketakutan di wajah Randy. Ia ingin bertanya, tetapi sebelum sempat mengeluarkan suara, makhluk itu berbicara. "Aku sudah masuk, kenapa masih bersembunyi?" Maya dan Randy langsung tersentak mundur. Pintu itu tidak pernah terbuka, tapi makhluk itu sudah ada di dalam rumah bersama mereka. Maya dan Randy menatap satu sama lain dengan ketakutan. Bagaimana mungkin? Pintu belum pernah terbuka, tetapi suara makhluk itu mengatakan bahwa ia sudah ada di dalam rumah. Ruangan terasa semakin dingin. Hawa menyeramkan menyelimuti udara, membuat dada mereka sesak. Maya mencengkeram lengan Randy lebih erat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Lalu sesuatu terjadi. Suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Tap, tap, tap. Perlahan. Berjalan di lantai kayu, mendekati mereka dari arah belakang. Maya menahan napas, tidak berani menoleh. Randy, dengan tubuh tegang, mengumpulkan keberanian untuk melihat ke belakang. Dengan gerakan pelan, ia memutar kepalanya. Dan apa yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Bayangan hitam tinggi berdiri di sudut ruang tamu. Tubuhnya kurus dengan tangan panjang yang hampir menyentuh lantai. Kepalanya tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajahnya yang samar-samar terlihat dalam gelap. Namun yang paling mengerikan adalah, makhluk itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam menatap mereka. Maya mulai terisak, berusaha menahan tangisnya. "Ren, kita harus keluar dari sini. Sekarang," bisiknya. Namun sebelum Randy sempat bereaksi, sesuatu yang lain terjadi. Cahaya di dalam rumah tiba-tiba padam. "Brooke!" Mereka kini dalam kegelapan total. Hanya ada suara napas mereka, dan suara langkah kaki dari dalam rumah. Tap,
Tap, tap. Makhluk itu bergerak. Maya menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa dadanya akan meledak. Randy meraih tangannya, berusaha mencari jalan keluar. Namun langkah kaki itu semakin mendekat. Lalu, suara napas berat terdengar tepat di belakang mereka. Pelan, dalam, seolah sesuatu yang sangat dekat sedang mengamati mereka dalam kegelapan. Maya tidak tahan lagi. Dengan panik, ia meraih tangan Randy dan menariknya menuju pintu keluar. Namun, pintu itu tidak bisa dibuka. Mereka mencoba menarik, mendorong, bahkan memukul-mukulnya. Tapi pintu itu seakan terkunci rapat. Di belakang mereka, suara napas itu semakin dekat. Dan kemudian, sesuatu menyentuh pundak Maya. Jari-jari panjang dan kurus, dengan kuku yang tajam menusuk kulitnya. Maya menjerit sekuat tenaga. Dan pada saat yang sama, lampu di dalam rumah menyala kembali. Namun saat mereka menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada bayangan, tidak ada makhluk itu. Kedok Twiwer Maya tahu, dia masih ada di dalam rumah ini, mengawasi mereka, menunggu. Maya masih terisak, tubuhnya gemetar ketakutan. Randy merangkulnya erat, berusaha menenangkan istrinya meski dirinya sendiri masih merasa ngeri. Rumah kini terasa sunyi, terlalu sunyi. Seolah tidak ada yang terjadi, seolah semua itu hanya ilusi. Namun Maya tahu itu nyata. Sentuhan itu nyata. Tangannya gemetar saat ia meraba pundaknya, tempat di mana ia merasakan jari-jari panjang dan tajam itu menyentuhnya. Dan saat ia melihat telapak tangannya, ada bercak hitam di sana. Maya terperanjat. Ia buru-buru menurunkan bajunya sedikit dan menoleh ke arah Randy. "Ren, lihat pundakku!" Suaranya bergetar. Randy menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh bahu istrinya dan menyingkap sedikit kain bajunya. Dan apa yang ia lihat membuatnya pucat pasi. Ada bekas tangan berwarna hitam pekat di kulit Maya. 5 jari kurus dengan kuku panjang mencengkram kulitnya. Seakan makhluk tadi meninggalkan tanda kepemilikan. Bekas itu tampak seperti luka bakar, menghitam dan berdenyut seakan hidup. Maya tersentak, matanya membesar. "Apa ini, Ren? Kenapa ada ini di pundakku?" Randy tidak tahu harus menjawab apa. Pikirannya kacau. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang telah menyentuh Maya secara langsung. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Ruangan yang semula dingin kini terasa semakin menyesakan. Cahaya lampu mulai meredup dengan sendirinya. Bayangan di dinding tampak bergerak, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan, mengawasi mereka dari sudut-sudut rumah. Maya merintih kesakitan. Rin, rasanya panas perih. Bekas tangan hitam itu semakin gelap, seperti sesuatu yang tertanam di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, cermin di dalam kamar mereka bergetar. Awalnya perlahan, lalu semakin kuat, hingga akhirnya, prak! Cermin besar itu pecah berkeping-keping. Namun bukan itu yang paling mengerikan. Di antara pecahan kaca yang berserakan, ada sesuatu yang lain. Tangan hitam mulai merayap keluar dari dalam cermin. Jari-jari panjang itu bergerak perlahan, mencengkeram lantai. 1 tangan, 2 tangan, lalu sesosok tubuh tinggi dan kurus mulai merangkak keluar dari cermin yang sudah hancur. Maya dan Randy membeku. Makhluk itu tidak lagi hanya berada dalam pantulan. Kini ia ada di dunia nyata. Ia bergerak perlahan, tubuhnya bergemetar seperti tersusun dari bayangan pekat yang hidup. Kepalanya menoleh ke arah mereka, dan senyumannya semakin lebar. "Sudah kubilang, aku sudah masuk. Mereka tidak bisa lari lagi." Maya dan Randy tidak bisa bergerak. Tubuh mereka seakan terpaku di tempat saat sosok tinggi dan kurus itu merangkak keluar dari cermin yang pecah. Jarinya yang panjang mencengkeram lantai dengan kuat, seolah menarik tubuhnya keluar dari dimensi lain. Suara gesekan kukunya yang tajam di lantai terdengar jelas di ruangan yang sunyi. "Shriek! Shriek!" Maya menutup mulutnya, menahan teriakan yang hampir keluar. Lututnya melemas, dan ia harus berpegangan pada Randy agar tidak jatuh. Makhluk itu kini berdiri tegak. Tingginya jauh lebih besar daripada yang terlihat di cermin. Tubuhnya seperti bayangan hitam yang berkabut, tapi jari-jarinya nyata, panjang, kurus, dan berujung runcing seperti cakar. Dan wajahnya, matanya kosong, hitam legam, tanpa bola mata. Bibirnya sobek hingga ke pipi, membentuk senyum mengerikan yang seolah tidak pernah hilang. Ia menatap langsung ke arah Maya. "Sudah ku bilang," suaranya lirih, serak, tapi terdengar jelas di telinga mereka. "Aku sudah masuk." Jantung Maya berdegup kencang. Bekas tangan hitam di pundaknya semakin terasa perih, seolah membakar kulitnya dari dalam. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak cepat. Yang sudah berada tepat di hadapan mereka. Randy refleks menarik Maya ke belakang, tubuhnya gemetar. "Pergi, jangan sentuh kami," teriaknya, meski suaranya terdengar lebih seperti permohonan putus asa. Makhluk itu tidak bereaksi.
Ia hanya berdiri, memandang Maya tanpa berkedip. Lalu, tangan hitamnya mulai terangkat perlahan. Dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Maya tiba-tiba merasa tubuhnya kaku. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahan seluruh tubuhnya. Ia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, tapi gagal. Ia seperti terjebak dalam tubuhnya sendiri. Matanya membelalak ketakutan. Ren, aku nggak bisa gerak. Randy panik. Ia mencoba menarik tangan Maya, tetapi tubuh istrinya tetap diam seperti patung. Maya ingin menangis, ingin berteriak, tetapi bahkan mulutnya pun tidak bisa bergerak. Makhluk itu tersenyum lebih lebar, dan tangannya mulai bergerak ke arah pundak Maya. Bekas hitam di kulitnya berdenyut semakin kuat, seolah merespons kehadiran makhluk itu. Maya ingin berteriak, namun tepat saat jari-jari makhluk itu hampir menyentuhnya lagi. Allahu Akbar! Suara lantang itu menggema di seluruh rumah. Maya dan Randy tersentak. Makhluk itu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya yang seperti bayangan bergetar hebat, seolah tersengat sesuatu yang tak kasat mata. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Maya terjatuh ke lantai, tubuhnya kembali bisa bergerak. Ia langsung terisak ketakutan, sementara Randy buru-buru memeluknya. Dari luar rumah, suara azan subuh terdengar berkumandang. Cahaya pertama mulai muncul di ufuk timur, dan mereka sadar mereka baru saja selamat dari sesuatu yang tidak boleh mereka ganggu. Maya masih terisak dalam pelukan Randy. Tubuhnya terasa lemas, seakan seluruh tenaganya telah terkuras habis oleh teror yang baru saja mereka alami. Suara azan subuh yang bergema dari kejauhan terasa seperti pertolongan yang datang tepat waktu. Seolah cahaya pertama yang muncul di ufuk timur membawa perlindungan bagi mereka. Randy mengusap punggung istrinya dengan lembut, mencoba menenangkan. Kita selamat, Ma. Bisiknya, meskipun dirinya sendiri masih gemetar. Maya mengangguk pelan, tapi rasa takut masih menyelimuti hatinya. Ia menatap sekeliling rumah dengan mata waspada. Segala sesuatu tampak seperti biasa. Tidak ada bayangan hitam, tidak ada makhluk menyeramkan. Tapi, apa benar sudah berakhir? Maya meraba pundaknya. Luka berbentuk tangan hitam masih ada di sana, meskipun rasa perihnya mulai berkurang. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Bekas itu tidak menghilang. Maya menatap Randy dengan penuh ketakutan. Ren, kenapa ini masih ada? Randy terdiam. Ia berharap semua yang terjadi tadi hanyalah mimpi buruk, bahwa setelah fajar datang, semuanya akan kembali normal. Namun ternyata bahwa tidak semuanya telah usai. Tiba-tiba, angin dingin berhembus dari dalam rumah. Jendela ruang tamu yang tadi tertutup rapat kini terbuka dengan sendirinya. Tirai putih berkibar perlahan, seakan ada sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak di sana. Maya menggigit bibirnya. Ia merasakan perasaan tidak nyaman yang masih tersisa di dalam rumah ini. Randy menarik napas dalam, mencoba mengusir rasa takutnya. Kita harus pergi dari sini, katanya mantap. Kita nggak bisa tinggal di rumah ini lagi. Maya mengangguk cepat. Tidak ada yang lebih ia inginkan selain meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara dari dalam rumah kembali terdengar. Lembut, pelan, berbisik, fajar tidak selalu membawa keselamatan. Mereka membeku. Maya menoleh perlahan ke arah kamar mereka. Di sana, di dalam cermin yang sudah hancur, senyuman mengerikan itu masih ada, dan mata hitam itu masih menatap mereka. Ia belum pergi. Maya mencengkeram lengan Randy erat. Tubuhnya kembali gemetar. Kengerian yang semula mereka pikir telah berlalu, ternyata masih menyelimuti rumah ini. Makhluk itu masih ada. Ia bersembunyi dalam bayangan, dalam cermin yang pecah, dalam sudut-sudut gelap yang tak terlihat oleh mata manusia. Randy menelan ludah, menatap cermin itu dengan jantung berdebar. Meski pecah berkeping-keping, bayangan makhluk itu tetap terlihat jelas di serpihan kaca yang berserakan di lantai. Mata hitam legamnya menatap langsung ke arah mereka. Dan senyuman lebarnya belum menghilang. Maya berbisik ketakutan. Ren, kita harus pergi. Sekarang juga. Tanpa berpikir dua kali, Randy meraih tangan istrinya dan berlari ke pintu depan. Tangannya dengan gemetar mencoba membuka kunci. Klik. Pintu yang semalam tak bisa dibuka kini terbuka dengan mudah. Mereka segera berlari keluar, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Udara pagi yang sejuk menyambut mereka, tapi rasa dingin dari dalam rumah masih terasa menempel di kulit. Maya memandang rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya berbisik. Kita nggak boleh balik ke sini lagi. Randy mengangguk. Kita nggak akan pernah kembali. Mereka masuk ke dalam mobil dan melaju pergi. Namun sebelum mereka benar-benar meninggalkan area rumah, di kaca spion, Maya melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seseorang berdiri di depan rumah. Sosok tinggi dengan tubuh kurus. Rambut panjang yang menutupi wajahnya.
dan senyuman mengerikan yang mereka kenali. Makhluk itu berdiri di sana, menatap mereka pergi, dan tepat sebelum mobil mereka menghilang di kejauhan, ia melambaikan tangan. Bagaimana menurut kalian kisah horor ini? Apakah Maya dan Randy benar-benar selamat, ataukah mereka masih akan dihantui oleh makhluk itu? Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di channel Widi Purnomo.